Jadi Pak Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan berinisiatif untuk mempertemukan mereka. Dan pertemuan itu diketahui oleh Ketua LBH kami Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Kemudian terkoordinasi ya tentunya sama mereka, karena ini kita bisa dapatkan informasi itu dari Bupati Konawe Selatan sendiri, dan kemudian juga Ketua LBH kami Konsel juga dalam postingan Facebooknya juga, post story WA-nya juga menyebutkan bahwa memang semua mengetahui terkait pertemuan itu. Ada pertemuan tadi, ada pertemuan. Intinya bahwa kami mengapresiasi, misalnya ada upaya untuk mendamaikan atau mendinginkan suasana. Kami tidak ada masalah. Tapi bahwa ada perdamaian terkait dengan proses hukum, sekali lagi itu sikap kami tegas bahwa itu tidak ada. Kami ingin supaya di persidangan ini kita bertarung dan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu. Terkait pertemuan itu juga, sebelum pertemuan sudah ada surat kesepakatan damai ya. Jadi memang semua pihak tahu bahwa pertemuan ini akan berlangsung perdamaian seperti itu. Dan di pertemuan juga hadir ya tokoh-tokoh masyarakat ya, termasuk dari Pemda ya, dari Bupati, Kapolres ya, Pak Sekda, Ketua PGRI ya, Kepala Sekolah, dan alhamdulillah sebenarnya prosesnya berjalan lancar. Jadi tidak ada kata jebak menjebak, kemudian tidak ada kata paksa memaksa ya, tidak ada unsur paksaan di situ, karena yang terjadi pada proses pertemuan itu, Bu Supriyani itu ya diberikan kesempatan untuk bicara ya, artinya di situ dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa sih yang terkendala. Kalau memang merasa dipaksakan bisa disampaikan di situ ya, tapi toh yang terjadi Bu Supriyani memberikan penjelasan ya bahwa peristiwa ini sudah damai ya, dan tidak boleh ada terulangi lagi ya, dan sebagainya. Bahkan itu sambil senyum-senyum tuh Bu ya. Jadi kalau ada keterpaksaan kan ya kelihatan ya seperti itu ya. Okay. Jadi clearlah soal perdamaian. Ya intinya sih secara sederhana bahwa di situ tertulis bahwa sepakat berdamai. Sepertinya diarahkan untuk berdamai, padahal dia tidak menginginkan sebenarnya. Karena dari awal kami fokus sebenarnya untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Ya. Ini sudah masuk di tahap persidangan, perdamaian itu sudah tidak ada. Karena tentunya syarat perdamaian utama itu adalah pengakuan bersalah dari Ibu Supriyani. Dan Ibu Supriyani clear dan tegas, bahkan sampai dengan sidang terakhir, itu Ibu Supriyani menyatakan memang tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatan. Sehingga tadi ada anggota kami yang sempat menandatangani juga, Ketua Cabang LBH Konsel, saya sudah berhentikan dengan per hari ini juga, karena tentunya melakukan langkah-langkah di luar koordinasi dengan kami. Mungkin bisa kami gambarkan tadi ada upaya perdamaian ilegal kalau menurut kami ya. Kami juga kaget ya dengan adanya surat pencabutan pernyataan damai itu. Jadi kok dalam surat pernyataan damai itu ada kata dipaksa ya, ada kata dijebak seperti itu. Jadi kami tidak membayangkan ya inkonsistensi sikap dari Bu Supriyani ini ya. Toh kita sih tujuannya semua mulia ya, tujuannya bagaimana semua keadaan terpulihkan ya. Hanya saja kan kalau sikap Ibu Supriyani tidak konsisten seperti ini ya, publik juga kan bisa menilai ya bahwa Bu Supriyani ini yang sejak awal sebenarnya sudah mengakui ya, kalau kita merunut kronologisnya, sejak awal itu sudah mengakui beberapa kali. Namun mengakui apa maksudnya Pak Laude? Mengakui kesalahannya ya. Jadi itu terkonfirmasi beberapa kali ya. Jadi setelah terjadinya pelaporan, itu datang di tanggal 6 Mei itu mengakui kesalahan. Ya, dia datang bersama dengan kepala sekolah dan suaminya, itu dia mengaku kesalahan. Iya, dari awal kan sebenarnya Ibu Supriyani ini
dipaksa untuk berdamai kan. Waktu di tahap penyidikan itu kan jelas bahwa ada pemaksaan supaya Ibu Supriani mengakui dan meminta maaf supaya perkara ini tidak dilanjutkan. Ya kan? Ya, intinya bahwa pertama kami tadi menegaskan Ibu Supriani tidak akan pernah minta maaf dan tidak akan mengakui kesalahan karena memang Ibu Supriani tidak melakukannya. Tapi kalau ada upaya pemerintah untuk mendinginkan suasana, saya pikir yang tidak ada masalah, ya kan? Mendinginkan suasana supaya tidak terlalu panas gitu. Tapi terkait dengan proses hukum itu tidak boleh dicampuri. Oke. Clear bahwa kami ingin bertarung di proses hukum, tidak ada perdamaian, kami ingin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari awal kami melihat bahwa ini memang ada upaya untuk bagaimana mencuci tangan. Untuk supaya tercapai perdamaian seakan-akan bahwa kedua belah pihak mengakui bersalah sehingga proses yang selama ini salah itu mau dicuci di situ bahwa seakan-akan tidak ada yang salah selama ini. Saya sudah berkeyakinan bahwa kami menangani perkara ini hakul yakin 100% termasuk dari pembuktian-pembuktian kita selama ini bahwa memang Ibu Supriani tidak bersalah. Sehingga pada saat ada upaya misalnya untuk mendamaikan seakan-akan bahwa ada pernyataan atau permintaan maaf misalnya, itu kami tolak dengan tegas. Tapi bahwa misalnya kita ingin mendinginkan suasana, misalnya supaya tensinya jangan, ini tidak ada masalah. Tapi saya bilang perdamaian dalam rangka proses hukum itu kami tidak benarkan, ya. Tidak benarkan, tidak sama sekali, tidak ada ruang untuk itu. Pada prinsipnya apa yang dia utarakan itu bahwa permasalahan ini sudah selesai, ya, karena kami juga sangat yakin ya bahwasanya juga sebelum menandatangani surat pernyataan itu Ibu Supriani juga membaca bahwa apa yang ditandatangani itu jelas ya bahwa sepakat mengadakan perdamaian. Tapi ini kan terkonfirmasi oleh tim hukumnya juga, oleh kuasa hukumnya, terkonfirmasi juga oleh Ibu Supriani. Siapa kuasa hukum atau atas nama siapa kuasa hukum yang mendampingi Ibu Supriani hari Selasa kemarin? Kuasa hukum yang mendampingi itu atas nama Pak Samsudin dan itu terkonfirmasi oleh Ketua LBH Khamis Putra Pak Andre Darmawan. Dan pada saat itu Pak Andre Darmawan ada sidang di Pengadilan Negeri Kendari ya, informasi yang kami peroleh seperti itu. Dan Pak Samsudin juga sendiri ini mengakui bahwa ada koordinasi dengan Pak Andre Darmawan. Jadi kami rasa itu sudah direncana dengan baik. Seharusnya itu bisa dilakukan di tahap awal ya, di tahap penyidikan. Kan seperti itu, bahwa kalau mengingat bahwa perkara ini, tapi kan setelah itu tidak terjadi karena ada permintaan uang dan itu akhirnya terbongkar sekarang dan jadi masalah, ya. Baru kemudian ini didorong terus itu. Ya. Sehingga kami melihat motifnya sebenarnya motif untuk menyelesaikan secara damai untuk cuci tangan terhadap berbagai macam kesalahan yang sudah terjadi. Sehingga tadi ada anggota kami yang sempat menandatangani juga, Ketua Cabang LBH Mikonsel, saya sudah berhentikan dengan per hari ini juga karena tentunya melakukan langkah-langkah di luar koordinasi dengan kami. Anggota misalnya tim kuasa yang melanggar kesepakatan rule atau prinsip kami, ya kami berikan sanksi tegas dengan melakukan pemecatan. Saya pikir bukan salah menyalahkan ya. Kita melihat bahwa terjadinya pertemuan ini atas pengetahuan semua pihak seperti itu. Jadi Pak Samsudin juga ya mengkonfirmasi bahwa Pak Andre Darmawan itu tahu ya, bahkan sebelum pertemuan surat pernyataan itu sudah jadi. Kami juga disodorkan ya dari, kalau tidak salah itu dari pihak Bupati Konsel ya, gitu ya. Ya, itu kami lihat ada inisiasi dari pemerintah Konsel, kemudian dari Polres Konsel ya. Bisa kami gambarkan tadi ada upaya perdamaian ilegal kalau menurut kami ya. Kami dari awal tegas bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang berada melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriani itu harus bertanggung jawab, baik secara etik maupun pidana. Kami tegas seperti itu. Kode etik kan sudah lagi proses berjalan, termasuk pidana misalnya kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya.
termasuk tuntutan kerugian, kami bisa lakukan itu. Membuat rekayasa perkara ini, sehingga perkara ini bisa sampai di persidangan, ya, sehingga Ibu Supriani sampai bisa tersangka, sampai bisa ditahan. Kemarin kami sudah menghadirkan ahli, Pak Susno Duwaji dan Pak Reza Indragiri. Ini semakin meneguhkan keyakinan kami bahwa memang Ibu Supriani tidak bersalah.